Gelandang Napoli, Scott McTominay, tengah menjadi sorotan berkat penampilannya yang mengesankan dalam beberapa pekan terakhir di bawah bimbingan Antonio Conte. Pemain asal Skotlandia ini berhasil mencetak 5 gol dalam 3 laga terakhirnya, dan berkontribusi besar dalam membawa Napoli menduduki puncak klasemen Serie A. Antonio Conte, yang dikenal dengan taktik 3 back, kini beralih ke formasi 4 back untuk memberikan McTominay kebebasan berkreasi di lini tengah. Perubahan strategi ini mencerminkan betapa besar kepercayaan Conte terhadap kemampuan pemain berusia 27 tahun tersebut. Keputusan ini terbukti sangat tepat. McTominay menunjukkan perkembangan yang pesat dan menjadi pilar penting bagi tim di momen-momen krusial musim ini. Ia tidak hanya menjadi pencetak gol, tetapi juga mengatur ritme permainan dan memberikan keseimbangan bagi Napoli. Harry Kane tidak akan beraksi saat Bayern Munchen bertemu RB Leipzig di akhir pekan ini. Ia terpaksa absen akibat akumulasi kartu kuning, namun tetap bersiap untuk merayakan trofi pertamanya bersama Bayern. Kane, yang menerima kartu kuning kelima musim ini saat melawan Mainz, harus menjalani hukuman larangan bermain. Meskipun merasa kecewa, penyerang asal Inggris itu tetap akan hadir di Red Bull Arena untuk memberikan dukungan langsung dari tribun. Menurut aturan DFL, Kane diizinkan untuk berada di stadion meskipun sedang menjalani skorsing. Diperkirakan, ia akan duduk di area VIP bersama para petinggi Bayern Munchen dan akan turun ke lapangan setelah pertandingan jika timnya berhasil meraih gelar. Kepindahan Antony secara permanen dari Manchester United ke Real Betis dilaporkan menghadapi rintangan besar akibat perubahan regulasi di La Liga. Saat ini, La Liga memberlakukan batasan pada skema cicilan pembayaran transfer, yang hanya diperbolehkan maksimal hingga 5 tahun bagi klub yang tidak melebihi batas pengeluaran tertentu. Dengan nilai pasar Antony diperkirakan sekitar 40 juta pounds, sekitar 880 miliar rupiah, skema cicilan yang lebih singkat ini membuat Betis kesulitan untuk merumuskan tawaran yang sesuai. Ini menjadi tantangan besar mengingat kondisi keuangan klub yang masih terbatas. Jika aturan ini tetap berlaku tanpa ada pengecualian, maka peluang Betis untuk menyelesaikan transfer permanen Antony di musim panas mendatang menjadi sangat kecil. Klub kini harus mencari alternatif pembiayaan atau melakukan negosiasi ulang dengan Manchester United. Mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, memberikan peringatan tegas kepada klub lamanya agar tidak melewatkan kesempatan untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid. Hamann percaya bahwa Güler memiliki potensi untuk menjadi sosok krusial bagi Liverpool di masa depan, asalkan dia diberikan kepercayaan dan peran yang tepat. Menurutnya, jika The Reds gagal mendapatkan tanda tangan pemain berusia 20 tahun itu bisa menjadi kesalahan yang sangat besar. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari pernyataannya, Hamann membandingkan perjalanan karir Güler dengan beberapa pemain muda lainnya yang berhasil setelah meninggalkan klub-klub besar. Ia berpendapat bahwa Güler adalah tipe pemain yang akan berkembang pesat jika diberikan kepercayaan. Hamann menekankan, jika Anda bisa menemukan posisi yang sesuai untuknya, saya yakin dia bisa menjadi pemain hebat. Dan mengapa tidak untuk Liverpool? Lamine Yamal kembali mencetak sejarah gemilang bersama Barcelona. Pemain muda berbakat ini resmi mencatatkan penampilan ke-100 saat melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions yang berakhir dengan skor imbang 3-3 di Estadio Olympique Luis Companys. Prestasi ini diraihnya di usia yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun 291 hari. Dengan pencapaian ini, Yamal menjadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang berhasil mencapai 100 pertandingan resmi. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Gavi, yang mencapainya di usia 19 tahun dan 29 hari. Kini, Yamal merebut rekor itu dengan selisih hampir 2 tahun lebih muda. Ia juga berhasil mengungguli nama-nama besar seperti Bojan, Pedri, dan Ansu Fati. Catatan ini semakin menegaskan bahwa Yamal adalah bakat yang luar biasa. Nilai pasarnya pun terus meroket, kini mencapai sekitar 180 juta euro, sekitar 3,416 triliun rupiah. Arkadiusz Milik telah resmi memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi di Juventus, meskipun ia sudah cukup lama tidak menginjakkan kaki di lapangan. Striker asal Polandia ini sebelumnya dijadwalkan kontraknya berakhir pada Juni 2026, namun ia telah terpaksa menepi hampir setahun akibat cedera lutut yang berulang. Keputusan Juventus untuk memperpanjang kontrak Milik ini menimbulkan banyak pertanyaan. Tuto Mercatowe mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan solusi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan kesepakatan baru ini, Juventus telah menyebar gaji kotor Milik sebesar 4,8 juta euro selama 2 musim. Selain itu, jika Milik memutuskan untuk meninggalkan Juventus di akhir musim, ia akan lebih mudah menemukan klub baru, dengan gaji bersihnya kini menjadi 1,75 juta euro per musim, atau gaji kotor 2,4 juta euro, berkat insentif pajak yang masih berlaku di Serie A Italia. Pelatih Athletic Club, Ernesto Valverde, menyadari bahwa banyak klub Eropa mengincar Nico Williams. Namun, pihak Athletic optimis bahwa Williams akan tetap bertahan di klub.
Sejak penampilannya yang mengesankan bersama timnas Spanyol di Euro 2024, Williams menjadi salah satu aset paling dicari di bursa transfer. Ia hampir bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru. Meskipun sudah mengikat kontrak baru, rumor tentang masa depan Williams tidak serta-merta mereda. Pemain sayap berusia 22 tahun ini masih menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Diberitakan bahwa Athletic mematok harga tinggi untuknya, berkisar antara 80 hingga 100 juta euro. Jika mereka memutuskan untuk melepas Williams, Athletic akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Namun, Athletic tidak berniat untuk menjualnya karena mereka menganggap Williams masih sangat vital bagi tim dan berharap dia akan tetap berseragam klub. Bintang Tottenham Hotspur, James Maddison, menyadari bahwa timnya mengalami kemunduran yang signifikan di Liga Inggris 2024-2025. Spurs bertekad untuk bangkit dan meraih gelar juara Liga Eropa sebagai bentuk penebusan. Setelah menempati posisi kelima musim lalu, Tottenham kini terpuruk di peringkat 16 klasemen dengan hanya 37 poin, hasil dari 11 kemenangan dan 19 kekalahan. Namun, harapan masih ada bagi Tottenham Hotspur untuk mengangkat trofi di tengah perjalanan yang kurang memuaskan di Liga Domestik. Mereka berhasil mencapai semifinal Liga Eropa dan akan berhadapan dengan Bodo Glimt pada Jumat 1 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Maddison menegaskan bahwa Spurs berkomitmen untuk memberikan sesuatu yang bisa dirayakan oleh para pendukung di akhir musim, sekaligus mengakhiri penantian gelar yang telah berlangsung sejak mereka menjuarai Piala Liga pada tahun 2008. Petualangan Claudio Ranieri bersama AS Roma belum berakhir. Terbaru, The Tinkerman berhasil membawa I Giallorossi meraih kemenangan tipis 1-0 atas salah satu pesaing Scudetto, Inter Milan, di Giuseppe Meazza. Namun, tantangan muncul ketika manajemen AS Roma bersikeras untuk memperpanjang kontrak Ranieri sebagai pelatih hingga musim 2025-2026. Sesuai kesepakatan awal, Ranieri memang direncanakan hanya akan melatih AS Roma hingga akhir musim ini, sebelum beralih menjadi penasihat tim untuk musim berikutnya. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa manajemen AS Roma kembali memberikan tawaran perpanjangan kontrak dengan nilai yang sangat menggiurkan untuk Ranieri. Meski demikian, pelatih berusia 73 tahun itu tetap teguh pada pendiriannya. Ia sudah memutuskan untuk pensiun di akhir musim ini. Menjelang dibukanya jendela transfer musim panas, sorotan mulai tertuju pada bek tangguh Crystal Palace, Marc Guehi. Penampilannya yang konsisten, baik di level klub maupun timnas Inggris, telah menarik perhatian banyak klub elit di Premier League dan sejumlah raksasa Eropa. Menurut laporan dari Italia, bek tengah Palace ini menjadi incaran utama Juventus untuk memperkuat pertahanan mereka. Klub asal Turin tersebut sedang merencanakan perombakan besar setelah hasil buruk yang didapat musim ini dan kepergian manajer mereka, Thiago Motta. Dengan kontrak Guehi yang hanya tersisa 1 tahun lagi, nilai transfernya mungkin akan turun ke kisaran 900 miliar rupiah hingga 1,12 triliun rupiah. Namun, Crystal Palace masih memiliki opsi untuk mempertahankan bek tersebut hingga kontraknya berakhir pada 2026 jika tidak ada tawaran yang sesuai. Andrea Cambiaso, yang menunjukkan performa gemilang di musim ini, kini menarik perhatian klub-klub besar seperti Manchester City dan Liverpool. Potensi penjualannya bisa mencapai 953 miliar rupiah, terutama mengingat riwayat cederanya yang cukup mengkhawatirkan. Sementara itu, Liverpool bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan Trent Alexander-Arnold, yang hingga kini belum memperpanjang kontraknya. Real Madrid dilaporkan sangat tertarik untuk merekrutnya. Dengan situasi ini, Liverpool mulai mencari sosok pengganti, dan nama Cambiaso muncul dalam daftar incaran mereka. Ketertarikan Manchester City terhadap bek serba bisa ini membuat bursa transfer musim panas mendatang berpotensi menjadi arena persaingan sengit antara dua raksasa Inggris. Keinginan Liverpool untuk menjadikan Bryan Mbeumo sebagai pengganti Mohamed Salah kini menghadapi tantangan serius. Pelatih Brentford, Thomas Frank, secara tegas mengingatkan bahwa harga winger berbakat tersebut akan sangat tinggi bagi siapapun yang berniat membawanya pergi di musim panas ini. Mbeumo saat ini terikat kontrak dengan Brentford hingga musim panas 2026, namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa klub bersedia melepasnya lebih awal jika ada tawaran yang menggiurkan. Selain Mbeumo, Brentford juga tengah menikmati penampilan cemerlang dari Yoane Wissa yang telah mengoleksi 16 gol di Premier League. Dengan performa yang terus meningkat dan minat dari klub-klub besar yang semakin menguat, musim panas ini bisa menjadi titik balik bagi masa depan Bryan Mbeumo, terutama jika Liverpool serius ingin mengurangi ketergantungan mereka pada Mohamed Salah. AC Milan, salah satu raksasa sepak bola Italia yang kaya prestasi, kini tengah dalam pencarian pelatih baru untuk musim mendatang. Nama Maurizio Sarri muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Sergio Conceição. Sarri, yang sebelumnya mengasuh tim-tim besar seperti Juventus, Napoli, dan Chelsea, terkenal dengan gaya permainan menyerangnya yang atraktif. Dengan segudang pengalaman di level tertinggi, ia diharapkan mampu mengembalikan AC Milan ke jalur kemenangan. Mengingat sejarah panjang dan gemilang klub ini,
Milan ingin memastikan bahwa pelatih yang terpilih mampu membawa mereka meraih kesuksesan yang diidamkan. Menurut laporan dari Gazzetta, Sarri masih menjadi salah satu nama utama yang dipertimbangkan oleh Milan untuk musim 2025-26. Dengan ambisi klub untuk memulai proyek baru, Sarri bisa jadi pilihan ideal untuk menghadirkan perubahan yang diharapkan. Real Madrid tengah merancang strategi cerdas untuk bursa transfer musim panas dengan ambisi finansial yang tinggi, mengumpulkan 200 juta euro dari penjualan 3 pemain yang sudah tidak lagi dianggap esensial dalam rencana jangka panjang klub. Berdasarkan laporan dari Vichages, nama-nama seperti Andriy Lunin, Brahim Diaz, dan Rodrigo Goes telah masuk dalam daftar pemain yang siap dilepas untuk mendukung restrukturisasi tim secara menyeluruh. Di antara ketiga pemain tersebut, Rodrigo menjadi aset paling berharga. Dengan perkiraan nilai jual mencapai 100 juta euro, kepergian Rodrigo tidak hanya akan membuka ruang di lini depan, tetapi juga memberikan dana untuk merekrut bintang baru. Manchester United tengah mengarahkan pandangannya kepada bintang muda asal Prancis, Désiré Doué, sebagai upaya untuk memperkuat serangan mereka di bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan dari Vichages, Doué kini menjadi incaran utama Setan Merah, yang telah mengutus tim pemandu bakat untuk menyaksikan langsung aksinya di Liga 1. Meskipun baru berusia 19 tahun, pemain yang saat ini membela Paris Saint-Germain ini telah menarik perhatian sejumlah klub besar di Inggris. Bagi Manchester United, ketertarikan ini bukan sekadar angin lalu. Manajemen klub percaya bahwa gaya bermain dan potensi yang dimiliki Doué sangat cocok dengan visi baru yang ingin mereka wujudkan dalam proyek olahraga mereka.